Kita kalau pengen apa ya, punya energi semangat, kita harus berpikir bahwa Ramadan ini Ramadan terakhir saya. Gitu. Ya, kita berpikir bahwa setelahnya Ramadan ini nggak ada Ramadan lagi. Gitu. Sehingga insya Allah kita akan bersungguh-sungguh untuk mengoptimalkan ibadah di bulan tersebut. Mungkin seperti itu Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi pada Hikmah Ramadan, segmen yang kedua. Kita melanjutkan segmen yang kedua, yang mana temanya adalah jejak ulama terdahulu dalam menapaki hari-hari di bulan Ramadan. Kembali lagi dengan pemateri yang sama, yakni Ustadz Farhani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan apa yang telah menjadi penjelasan beliau yang pada segmen sebelumnya. Ada 2 poin besar yang akan kita bahas pada segmen kali ini. Apa itu? Yang pertama, bagaimana kebiasaan para ulama terdahulu dalam berinteraksi atau dalam menikmati dengan bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih tantangan terbesar umat sekarang, yakni umat modern, Gen Z terutama, dalam meneladani jejak para pendahulu-pendahulu kita dalam lingkup bulan Ramadan. Itu. Baik pemirsa, demi menyikat waktu, mari kita tanyakan langsung kepada pakarnya. Begini Ustadz, Baik. Gimana sih interaksi ulama, terutama ulama terdahulu salafun saleh dengan bulan suci Ramadan? Mas Yazid. Ya. Yazid ya. Ya. Panjenengan kalau baca kitab Lataif Al-Ma'arif, itu kitab fundamental karyanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, di sana banyak diceritakan tentang para ulama salaf, termasuk kitab Hilyatul Auliya, Abu Nuaim. Nah, di situ juga diceritakan bahwasanya para ulama terdahulu itu kalau masuk bulan Ramadan bukan menjadikan Ramadan kayak tamu yang lewat, tapi Ramadan itu adalah kekasih. Jadi gimana kalau kekasih? Jadi memprioritaskan kekasih itu. Sehingga sampai disebutkan di dalam kitab tersebut, para ulama itu 6 bulan sebelum Ramadan beliau sudah berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kemampuan untuk melaksanakan bulan Ramadan tersebut. Masya Allah. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Iya. Masya Allah. Mas Yazid, tahu nggak kebiasaan para salafus soleh? Kebiasaan para salafus soleh itu seperti apa? Gimana itu Ustaz? Nah, ini saya menemukan di dalam kitab yang sama, sehingga saya kemudian menyimpulkan bahwa para salafus soleh itu punya kebiasaan, beliau tidak mengatakan sesuatu atau tidak bertindak kecuali setelah mengelola niat yang baik. Masya Allah. Sempat saya amati di dalam kitab tersebut, ternyata luar biasa. Bahkan saya menemukan keterangan, ini bukan di kitab tersebut, tapi di kolom komentar ya. Di situ ada penyampaian dari Sayyidil Habib almarhum Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur. Beliau ulama tarim. Beliau itu alhamdulillah memberikan niat-niat yang baik ketika seseorang masuk bulan Ramadan. Kalian mau tahu niatnya apa saja? Apa itu Ustaz? Pengen saya amalkan nanti. Jadi niat pertama itu yaitu niat untuk ikut Rasulullah dan ikut para salafus saleh. Yang kedua,
niat untuk menjalankan puasa Ramadan dengan sempurna agar mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga, niat untuk menyibukkan diri dengan ibadah pada bulan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, zikir, sholawat. Yang keempat, niat untuk bersodakoh dan mempermudah umat Islam, utamanya orang fakir, miskin, dan orang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Yang kelima, niat yang diajarkan oleh para salafus saleh adalah niat bagaimana lidah kita, lisan kita ini tidak berkata-kata yang kotor, utamanya anggota badan dan lebih utama lagi hati, menghindari dari segala dosa. Ya, mungkin kalau diibaratkan tingkatan puasa itu ada tingkatan khusus, saumul khusus. Ada saumul umum, ya puasanya kami ini. Ada saumul khusus, menghindari dari dosa, ada khusus. Dan kami juga menemukan di dalam kitab Hilyatul Aulia, di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif tadi, bahwasanya 5 hal kebiasaan yang mungkin hampir salafus saleh ini memperhatikan ya. Pasti insya Allah memperhatikan 5 hal ini. Jadi saya alhamdulillah sempat menghimpun, dan 5 ini insya Allah akan saya sampaikan di podcast ini. Yang pertama, para salafus saleh itu menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Jadi fokus pada tilawatul Quran. Bahkan pemimpin ulama Darul Hijr atau pemimpin ulama Madinah pada waktu itu ada namanya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Beliau sampai meliburkan Madrasatul Hadis. Kan beliau tiap hari biasanya selalu mengadakan majelis hadis, tetapi ketika bulan Ramadan beliau meliburkan. Apa doanya beliau? Ada syahrul Quran. Jadi ini adalah momennya Al-Quran. Jadi beliau lebih sibuk mentadabburi Al-Quran, lebih fokus ke Quran berarti. Iya, disibukkan pada hal seperti itu. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah banyak qiyamul lail, yaitu memperbanyak qiyamul lail dan memperbanyak menangis. Artinya memperlama sholat malam, kemudian juga menangis karena muhasabah diri dan banyak berdoa kepada Allah. Jadi malam-malamnya salafus saleh seperti itu. Luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah kedermawanan yang luar biasa. Jadi ketika bulan Ramadan, sebenarnya bukan hanya Ramadan, tetapi apalagi di bulan Ramadan ya, lebih lagi. Karena beliau ini mungkin meniru Rasulullah SAW. Karena Rasulullah disebutkan di dalam hadis, ketika Ramadan Rasulullah itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Luar biasa kedermawanan. Ini insya Allah nanti akan saya menyampaikan cerita ya tentang kedermawanannya para salafus saleh. Yang keempat, bulan Ramadan tersebut adalah bulan di mana para ulama benar-benar menjaga terhadap hati dan 7 anggota badannya. Jadi dari segala macam noda. Jadi hifdzul qalb wal jawarih, terutamanya lisan. Jadi kalau kita baca sirahnya para salafus saleh, hampir kita mungkin tidak akan menemukan ada salafus saleh yang kemudian perbincangannya mencaci orang lain. Bahkan perbincangannya sifatnya duniawi itu dihindari para salafus saleh. Itu berat. Kalau nggak dapat pertolongan Tuhan berat ya Allah. Kemudian yang terakhir, ini adalah ketika nyampe 10 terakhir bulan Ramadan, para salafus saleh ini menyibukkan diri dengan berdiam di masjid. Ya, artinya mengisolasikan diri, fokus kepada Allah seperti itu. Ya. Fokus kepada Allah. Mungkin hikmahnya juga karena 10 terakhir ini diindikasikan kuat adanya malam Lailatul Qadar. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa Ramadan bagi salafus saleh itu adalah momen tazkiyatun nafas, penyucian diri, dan juga momen memperkuat ukhuwah Islamiyah. Salah satu cerita tentang kedermawanannya para salafus saleh itu dari kalangan sahabat ada Ibnu Umar. Beliau ini punya kebiasaan unik, ketika berbuka puasa biasanya selalu bersama orang miskin, sama orang yang membutuhkan. Bahkan sempat suatu saat ketika beliau mau memakan suapan pertama gitu,
Oke. Lalu kemudian ada orang yang meminta sehingga semua jatahnya beliau dikasihkan kepada orang tersebut. Masya Allah. Sehingga beliau lapar ketika itu. Ini halak salafus saleh. Yang kedua juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pernah ketika beliau keluar dari masjid, ada orang yang sangat membutuhkan. Ada orang yang membutuhkan. Lalu tanpa pikir panjang, bekal yang dibawa Imam Syafi'i dikasihkan semua ke orang tersebut. Padahal waktu itu Imam Syafi'i butuh juga kepada perbekalannya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, mempermudah kesulitan orang di bulan Ramadan itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang menyimpan untuk diri sendiri. Oke. Termasuk juga ini riwayat yang saya temukan ya di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Nah, di situ diterangkan bahwa kana Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 marrah Masya Allah. wa kullu dzalika fi shalah. Jadi Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an 60 kali dan kebanyakan itu semua di dalam sholat. 60 kali Ustaz. Iya. Masya Allah. Mungkin Ustaz, mungkin. Kalau saya menghatamkan Quran 60 kali, mungkin sudah ngos-ngosan Ustaz. Tapi kenapa Ustaz? Sekarang itu susah banget, apalagi Gen Z, kita sekarang nahnu susah untuk meniru mereka. Apa sih tantangannya? Tantangan terbesarnya mungkin? Mungkin tantangan terbesarnya Mas Yazid distraksi digital, Distraksi digital. gangguan digital. Karena kita yang hidup di zaman sekarang ini disibukkan dengan ya mungkin ada notif yang begitu banyak yang masuk. Iya. Kemudian juga ya HP, media sosial, game, bahkan tanpa sadar berlama-lama scroll TikTok. Ya, seperti itu. Jadi suasana keberkahannya itu mungkin tidak sama dengan para salafus saleh zaman dahulu gitu. Karena kalau zaman dahulu itu ini ya termasuk poin yang kedua selain digital, yaitu yang menjadi problem sekarang, persiapan mentalnya. Persiapan mental. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, salafus saleh beberapa bulan sebelum Ramadan sudah persiapan. Tapi kita kadang moro-moro sudah masuk Ramadan gitu. Tanpa ada persiapan. Persiapan. Ya berjalan waktu gitu. Juga mungkin obsesi apa ya? Kita ini banyak kepada obsesi yang sifatnya materialis. Lebih sibuk kepada apa yang mau dimakan buka nanti. Kemudian juga nanti lebaran pakai apa. Jadi hal-hal duniawi seperti itu ya. Bukannya sibuk dengan taubat, muhasabah diri atau ya mulai dan sebagainya. Sehingga mungkin itulah letak perbedaannya. Ya kalau zaman dahulu bulan Ramadan adalah bulan untuk akhirat. Sementara kita mungkin Ramadan ini bulan tradisi. Tradisi. Maksudnya tradisi gimana? Gimana itu? Jadi maksudnya tradisi itu kita menjalankan ibadah tapi dunia itu tetap dominan gitu. Menjalankan ibadah ya tarawih tapi pikiran anunya kita masih banyak ke duniawi. Iya. Belum benar-benar tujuannya untuk mendekat. Mungkin seperti itu. Bener banget Ustaz. Kadang bener yang jenengan sampaikan tadi, kita itu lebih sibuk update foto, update status, terus kemudian melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita, pahala ibadah kita. Salah satunya itu dah, update foto, status dan semacamnya. Mungkin apa sih pesan jenengan buat sahabat-sahabat pemirsa supaya Ramadannya lebih maksimal, lebih baik daripada sebelumnya? Ya mungkin puasa jangan hanya menahan makan ya, tapi jaga mata, jaga jari juga. Jaga jari. Jaga jari juga. Meskipun kita mungkin nggak bisa ngatamin 60 kali kayak Imam Syafi'i, ya mungkin bisa lah 1 kali hatam selama Ramadan. Atau paling enggak 1 ayat, tapi seolah-olah kamu merasa Allah sedang ngobrol dengan kamu. Iya. Allah sedang ngajak bicara dengan kamu. Maka dari itu mari kita menghidupkan kembali spirit salafus soleh yang dulu, nilai-nilai baik para salafus soleh dulu kita hidupkan kembali di zaman modern sekarang ini. Amin. Walaupun semampu kita karena tantangannya juga lebih berat. Iya. Cuman ini mungkin banyak yang mengeluhkannya. Ketika sebelum Ramadan ini
saya bertekad ingin benar-benar memaksimalkan waktu-waktu di bulan Ramadan. Tapi ketika Ramadan tiba, ternyata tetap biasa-biasa saja. Biasa saja. Bahkan malah menurun gitu. Nah, ini gimana tipsnya ini? Gimana itu, Ustaz? Ini sempat pada zaman ini sebenarnya Rasulullah SAW sudah memberi tipsnya. Pada waktu itu ada seorang sahabat ya, nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat yang ringkas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza kunta fi sholatika fasolli sholatal muwadda. Jika engkau berada di dalam sholatmu, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpamitan. Ya Allah. Maksudnya apa? Kita berpikir bahwa sholat yang kita lakukan sholat yang terakhir. Sebentar lagi kita akan mati seperti itu. Jadi kalau berpikir seperti itu, kita akan sungguh-sungguh Ya, untuk semangat. melakukan sholat tersebut. Nah, begitu juga dengan bulan Ramadan. Kita kalau pengen punya energi semangat, kita harus berpikir bahwa Ramadan ini Ramadan terakhir saya. Gitu. Ya, kita berpikir bahwa setelahnya Ramadan ini nggak ada Ramadan lagi. Sehingga insya Allah kita akan bersungguh-sungguh untuk mengoptimalkan ibadah di bulan tersebut. Mungkin seperti itu. Masya Allah. Mungkin dari beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh Ustaz Fahmi barusan, ada beberapa kesimpulan yang saya simpulkan secara garis besar. Yang pertama, kita melihat dari cerita ulama-ulama terdahulu, kayak beliau tadi menceritakan tentang Imam Syafi'i, menceritakan tentang ulama-ulama yang terdahulu yang telah menghatamkan Quran 60 kali bahkan. Yang kedua, mengurangi hal-hal yang kurang berfaedah, seperti terlalu lama di depan layar, scroll yang kurang bermanfaat dan semacamnya. Yang ketiga, mungkin yang bisa kami simpulkan adalah mempersiapkan Ramadan di jauh-jauh hari, supaya ketika sampai kepada bulan Ramadan kita bisa menikmati dengan maksimal. Karena sesuatu pemberian itu tergantung dengan persiapan. Apalagi ketika kita melaksanakan amal, kemudian mengikut dengan konsep yang diajarkan beliau tadi, seakan-akan kita berada pada bulan Ramadan terakhir, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Mungkin sekian pemirsa podcast kali ini, hikmah Ramadan kali ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh beliau kita bisa amalkan, kita bisa ambil hikmah-hikmahnya, terutama bisa bermanfaat bagi kami dan para pemirsa sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.